Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dapat diterima nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah kisah teladan. Kisah ini kita ambil dari zaman ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dikisahkan ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dujanah. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Ya. Kalau dilihat dari segi perekonomian, Abu Dujanah ini adalah dari golongan orang yang kurang mampu atau dari golongan orang yang miskin. Sama seperti para sahabat yang lain, ya, Abu Dujanah ini rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun ketika Abu Dujanah ini melaksanakan salah satu sholat berjamaah, yaitu sholat subuh, dia itu selalu terburu-buru untuk pulang. Jadi tidak sampai menunggu selesai sholat. Ya. Jadi ketika Rasul itu masih berdoa, ya, Abu Dujanah ini sudah pulang dulu. Jadi tidak menunggu sampai Rasulullah ini selesai membacakan doa. Nah, pada suatu kesempatan Rasulullah menjumpai atau bertemu dengan Abu Dujanah, dan pada kesempatan itu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, apakah tidak ada keinginan kamu? Apakah kamu tidak punya keinginan sehingga ketika aku atau Rasul ini menyampaikan doa, kamu sudah tidak ada, berarti sudah pulang duluan?" Abu Dujanah menjawab, "Wahai Rasulullah, mohon maaf, aku pergi duluan atau pulang ke rumah dulu karena ada sesuatu hal." Nah, akhirnya Rasul bertanya, "Kenapa wahai Abu Dujanah kamu kok pulang duluan?" gitu ya. Nah, kemudian Abu Dujanah ini bercerita, "Wahai Rasulullah, di samping rumahku itu ada seorang laki-laki, dan laki-laki ini mempunyai atau memiliki sebuah pohon kurma. Dan setiap malam buah dari pohon kurma dia itu selalu jatuh di pekarangan atau di rumahku. Sehingga ketika subuh, ya, aku segera pulang. Jadi aku pulang itu bertujuan untuk mengumpulkan buah kurma yang berjatuhan di halaman rumahku. Dengan maksud aku ingin mengembalikan buah kurma yang jatuh di halaman rumahku itu kepada lelaki tetanggaku tersebut. Rasulullah kemudian bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal itu, wahai Abu Dujanah?" Kemudian Abu Dujanah bercerita kembali, "Wahai Rasulullah,
walaupun aku dari golongan orang yang miskin, yang tidak punya, aku tidak mau ya mengambil sesuatu yang bukan menjadi milikku, ya. Bahkan anakku sendiri pun, karena aku merasa dari keluarga orang yang kurang mampu, maka anakku selalu merasa kelaparan. Jadi setiap bangun tidur, anakku akan mencari makan, ya, untuk mengenyangkan perutnya. Dan aku tidak mau anakku ini memakan kurma yang tadi jatuh di rumahku. Nah, kemudian Abu Dujana melanjutkan ceritanya bahwa suatu ketika Abu Dujana ini terlambat pulang, ya, terlambat pulang ke rumah, anaknya itu kedapatan memakan kurma, ya, kedapatan makan kurma yang jatuh di pekarangan rumah dia. Nah, dan seketika itu pula Abu Dujana langsung meminta anaknya untuk mengeluarkan kurma yang barusan dia makan, bahkan sampai mengorek-ngorek mulut anaknya untuk mengeluarkan kurma yang dimakan oleh anaknya. Lanjut cerita Abu Dujana, aku tidak mau, ya, walaupun sampai aku mati, aku tidak rela, ya, anakku dan keluargaku memakan makanan yang tidak halal istilahnya, ya, yang bukan haknya. Ya, mendengar cerita tersebut akhirnya Rasulullah menitikkan air mata. Rasulullah menangis. Wahai Abu Dujana, begitu mulai mulia, ya, sikapmu itu. Ya, bahkan di di kehidupanmu yang miskin, kamu masih bisa menjaga akhlak kamu, ya, tidak mengambil barang yang bukan milik kamu. Ya. Akhirnya setelah mendengar cerita tersebut, ya, Rasulullah memanggil tetangga dari Abu Dujana tersebut. Nah, ketika dipanggil dan dihadapkan dengan Rasulullah, ternyata orang yang tetangga Abu Dujana tersebut adalah seorang munafik. Nah, akhirnya Rasul dengan orang munafik tersebut sambil bercakap. Nah, kemudian Rasul menawarkan, ya, berniat untuk membeli pohon kurma yang dimiliki oleh orang munafik tersebut. Nah, akhirnya Rasulullah menawarkan, aku akan membeli pohon kurma kamu seharga 10 pohon kurma. Nah, jadi untuk menarik minat agar orang munafik tersebut mau menjual pohon kurmanya, maka Rasul berniat membeli pohon kurma orang munafik itu seharga 10 pohon kurma. Nah, setelah mendengar pernyataan Rasul tersebut, akhirnya orang munafik tersebut setuju. Baik Rasulullah, aku setuju dengan tawaranmu tersebut, ya. Tetapi aku tidak mau dibayar dengan nyicil istilahnya. Aku ingin dibayar dengan kontan atau tunai. Mendengar perkataan orang munafik tersebut, Abu Bakar langsung mengangkat tangan. Wahai Rasulullah, biar aku bayar, ya, pohon kurma orang munafik tersebut seharga 10 pohon kurma. Jadi Abu Bakar langsung membayar dengan cash, ya, dengan tunai pohon kurma orang munafik tersebut. Nah, setelah, ya, dilakukan pembayaran, akhirnya orang munafik tersebut pulang lagi ke rumah. Nah, dan pohon kurma tersebut oleh Abu Bakar kemudian diberikan kepada Abu Dujana. Ya. Setelah sampai di rumah, orang munafik tersebut bercerita dengan istrinya. Wahai istriku, hari ini aku untung besar. Kenapa bisa untung besar, wahai suamiku, kata istri dari orang munafik tersebut. Iya, aku untung besar. Karena pohon kurma yang kita tanam di depan rumah kita itu dibeli oleh Rasulullah seharga 10 pohon kurma. Ya. Padahal pohon kurma itu masih berada di pekarangan kita. Ya.
Kalau nanti dia berbuah, maka kita masih bisa mengambilnya, gitu ya. Jadi orang munafik tersebut sebenarnya tidak berkeinginan untuk menjual, ya, tetapi dia masih ingin saja mengambil manfaat dari pohon kurma tersebut, walaupun pohon kurma tersebut sudah dijual kepada Rasulullah. Nah, singkat kata, akhirnya malam harinya setelah peristiwa tersebut, orang munafik tersebut tidur, ya. Dan alangkah kagetnya orang munafik tersebut ketika pagi hari dia mendapati pohon kurma dia sudah berpindah, ya, dari pekarangan rumah dia berpindah ke pekarangan Abu Dujana dan tanpa meninggalkan bekas apapun, ya. Seperti tidak pernah ditanam di pekarangan orang munafik tersebut. Jadi nggak ada bekasnya. Tiba-tiba aja sudah berpindah, gitu. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa sikap, ya, sikap kehati-hatian, ya, akhlak untuk senantiasa menjaga diri kita untuk tidak mengambil, ya, barang milik orang lain, ya. Insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa, ya, saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah yang tadi disampaikan, ya. Apabila ada hikmahnya, semoga itu bisa menjadi pelajaran buat diri kita. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.